Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian menjelang buka kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Kemarin kita sudah mulai membahas makalah yang ke-15, yakni makalah yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau menafsirkan ayat Zaharul fasadu fil barri wal bahri. Telah nyata kerusakan di daratan maupun di lautan. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini ketika memberikan tafsir, memberikan penjelasan, memberikan pemahaman terhadap makna ayat ini, penjelasan Abu Bakar As-Siddiq ini tidak sebagaimana para penafsir yang lain yang lebih melihat bunyi harfiah teksnya, tetapi lebih melihat kepada makna batinnya begitu, sehingga kemudian Abu Bakar As-Siddiq memahami al-barru huwal lisan wal bahru huwal qalam. Dalam pemahaman Abu Bakar As-Siddiq, yang dimaksud daratan di dalam ayat Zaharul fasadu fil barri wal bahri itu adalah lisan, dan yang dimaksud lautan di situ adalah al-qalb, yaitu hati. Kemarin kita sudah berikan pengantar cukup panjang. Nah, sekarang kita mulai membahas bagian yang pertama ya, dari apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini. Mudah-mudahan selesai, dan mungkin besok kita lanjutkan dengan bagian yang kedua. Nah, di bagian yang pertama ya, ini Abu Bakar As-Siddiq ngendika begini, faidza fasadal lisanu bakat alaihin nufus. Apabila lisan itu rusak, kalau ayat aslinya tadi kan rusaknya daratan ya. Nah, ini daratan dimaknai dengan lisan. Apabila lisan itu rusak, ngendikannya Abu Bakar itu, bakat alaihin nufus, maka menangislah jiwa-jiwa manusia, tentu saja di sini jiwa manusia ya. Nah, yang kedua, wa idza fasadal qalbu bakat alaihil malaikah. Jadi kalau yang rusak itu kok hati,
yang menangis tidak hanya manusia, tetapi malaikat pun juga ikut menangis. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita mulai kaji ya. Jadi apa yang dingendikake Abu Bakar As-Siddiq ini. Sekali lagi ya, saya ulangi, al-barru huwal lisan, bahwa yang dimaksud dengan daratan itu adalah al-lisan, wal bahru huwal qalb, dan yang dimaksud dengan lautan adalah hati. Fa idza fasadal lisan, maka apabila lisan itu rusak, ya, di sini diberi penjelasan bisabbi masalan, dengan apa, sabun itu kalau bahasa Jawanya itu misuh-misuh. Ya, misuh-misuh tahu ya? Ya, misuh-misuh itu ya memaki, ya, mencela, ya. Ngunek-ngunekke lah ya, ngunek-ngunekke. Neng ngunek-ngunekke dengan unen-unen yang tidak baik. Ya. Tetapi ini hanya satu contoh saja. Ya. Misuh ini merupakan rusaknya lisan yang dicontohkan di dalam kitab ini. Tetapi sesungguhnya ya banyak ya. Apa yang keluar dari lisan yang sampai kemudian bakat alaihin nufus, yang sampai kemudian bisa menjadikan manusia itu menangis karenanya. Bakat alaihi, maka menangislah alaihi, ya, disebabkan karena lisan tadi itu an-nufus, jiwa-jiwa, al-ashkhas min bani adama. Ya, maksudnya an-nufus di sini, jiwa-jiwa di sini ya tidak lain adalah orang-orang atau manusia yang merupakan anak turun dari Nabi Adam. Ya. Bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Abu Bakar, lisan itu kalau rusak maka membuat sakit orang, dan sakitnya itu sedemikian rupa sehingga ya itu mungkin sering digambarkan sakitnya di sini itu ya, sehingga menangis orang itu ketika mendapat akibat dari kerusakan lisan. Ya, contoh misalnya tadi, ya, wong dipisui, masya Allah itu sakit itu. Karena ketika seseorang itu misui orang lain itu boleh dikatakan ya seakan-akan menganggap orang yang dipisui itu sudah tidak lagi seperti manusia itu biasanya. Makanya biasanya orang tuh kalau misuh itu kan dengan pisuan-pisuan yang apa namanya, dengan menggunakan apa namanya ya, anggota kebun binatang itu muncul semua itu. Ya. Tapi anggota kebun binatang yang muncul juga tidak yang baik-baik, yang biasanya yang jelek-jelek gitu. Kok bukan gajah itu, bukan gitu loh ya. Bukan apa misalnya burung itu ya bukan. Tapi kok mesti yang keluar mesti apa misalnya? Ya. Ya wis ngerti dhewe lah ya wis ya. Rasa didawak-dawake gitu. Ya. Nah itu masya Allah itu sakit itu orang dipisui. Ya. Ya. Dan yang menarik ya Bapak dan Ibu-ibu, misui orang itu atau memaki orang itu sebenarnya tidak hanya memaki orang, ya, yang dilarang dalam Islam itu.
Islam itu melarang memaki orang. Ya. Bahkan Won Sewu dalam hadis itu Rasulullah bertanya, ada ndak kira-kira orang kok memisui bapaknya sendiri? Ada ndak? Ada ndak? Orang memaki bapaknya sendiri. Mungkin kalau secara langsung tidak ada mungkin. Jadi misalnya Anam itu kalau bapaknya lalu misuh-misuh gitu ya, itu ya mungkin ada tapi tidak banyak. Tapi banyak yang terjadi itu justru memisuh yang tidak langsung. Bagaimana itu kata Nabi? Kok ada orang kok memisui bapaknya sendiri? Iya, karena kita memisui bapaknya orang lain. Lalu orang lain tuh ganti misui bapak kita. Sering kali terjadi enggak itu? Sering ya. Kita sih memang tidak memisui bapak kita, enggak. Tapi karena kita misui orang lain itu, orang lain lalu misui bapak kita. Dan kadang-kadang nak balesui malah oleh misui balesan tambah jeru menang kadang-kadang. Betul enggak ini? Betul. Nah itu dilarang Nabi itu. Jadi sekali lagi intinya misui tidak baik ya, jadi harus tinggalkan. Itu termasuk bahaya lisan, termasuk kerusakan lisan yang sangat berbahaya. Nah karena di sini yang namanya sabun di sini hanya sebagai contoh lah, yang lain kan banyak itu kan ya. Apa yang keluar dari lisan yang merupakan kerusakan dan itu berbahaya bagi orang lain, yang sampai menyakiti orang lain, yang sampai membuat menangis orang lain itu. Apa misalnya Bu lagi Bu? Ribah. Ribah ini Masya Allah ya sering menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Padahal sama statusnya itu. Ya, itu sangat bahaya. Jadi merusak orang lain, menyakiti orang lain, membuat menangis orang lain. Lu tapi kan sing diomongke kan pancen nyatane ngono, Pak. Lho pancen nyatane ngono ya to. Ya. Lho justru nyatane ngono kuwi jenenge hibah. Nah ora nyatane ngono malah fitnah luwih abot meneh. Nyatane ngono wis ora oleh. Yen sing nyatane ngono kuwi mengenai hal yang orang lain tidak suka ketika itu diceritakan kepada orang lain. Jadi nuwun sewu ya, ini perlu kita pertegas kembali. Definisi hibah itu ya, itu adalah menceritakan sesuatu tentang orang lain yang orang lain itu tidak suka ketika diceritakan seperti itu kalau dia mendengar. Berarti nak nyeritake sing apik-apik ento. Ya. Ya Allah, si Anam ke adane bagus ya. Kan Anam mosok benci diceritake ngono. Benci ra Anam? Ya ndak to ya. Oh, gua diceritake sing apik kok. Ya. Ya. Tapi nak diceritake sing ora apik, yang Anam merasa tidak suka ketika hal itu diceritakan kepada orang lain ketika Anam dengar, itulah ghibah. Meskipun itu benar sekalipun, ghibah namanya itu. Jadi jangan kok kemudian lalu nyatane ngono ya, itu ya enggak boleh itu ya. Jadi nah hibah itu ya Masya Allah dalam Al-Quran itu disamakan dengan memakan daging temannya sendiri. Jadi sebenarnya ternyata Sumanto dulu ya, Sumanto yang di mana itu ya dulu ya, yang ramai sekali dulu mana itu yang makan daging sendiri itu. Purbalingga ya, betul Purbalingga ya Pak ya, iya. Lu ternyata kok temennya banyak ternyata itu, banyak itu orang yang memakan daging saudaranya sendiri itu dengan cara berghibah itu. Ya. Naudzubillah min dzalik.
Apalagi misalnya yang dengan lisan begitu yang membuat orang sakit ya, sampai tadi bakat alaihim nufus tadi, menangis para manusia itu. Ghibah, namimah itu apa? Apa namimah itu? Adu domba. Masya Allah, lisan ini bapak dan ibu-ibu hanya sak gini ini ya, tapi ternyata bahayanya luar biasa. Orang yang asalnya tidak ada masalah apa-apa, gara-gara diadu domba bisa bertengkar ya. Kampung yang asalnya tenang-tenang saja, damai, tidak ada apa-apa, bisa ribut. Bahkan negara itu loh, antar negara itu mungkin juga ada apa-apa begitu, tapi karena ada adu domba dari pihak tertentu bisa muncul peperangan. Naudzubillah min dzalik. Makanya harus hati-hati itu ya. Adu domba ya. Adu domba itu kalau di cara Jawa kan apa, itu ada istilah yang agak khas loh. Apa? Ada yang tahu Pak, adu domba itu apa bahasa Jawanya itu? Non adu-adui padha wae itu. Tumbak cucuan, betul. Saya kok pernah dengar istilah tumbak cucuan itu, betul itu untuk istilah adu domba itu ya. Ibu-ibu nuwun sewu, ada yang tahu Bu, tumbak cucuan. Ya, suka mengadu domba begitu ya, itu. Ya, itu coba bayangkan itu kalau ada misalnya ya nun sewu suami istri yang asalnya baik-baik saja, karena diadu domba sampai bisa cerai. Loh, itu apa tidak luar biasa itu? Naudzubillah min dzalik. Makanya adu domba itu dilarang betul dalam Islam itu ya. Sampai dikatakan oleh Nabi tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba itu. Sebaliknya Islam itu menganjurkan kita supaya hidup damai dan mendamaikan orang ya. Apalagi kok memang tidak apa-apa ya, baik-baik saja. Orang yang sudah bertengkar sekalipun, orang yang sudah mau bercerai sekalipun, orang yang sudah berperang sekalipun, itu suruh mendamaikan di dalam Islam. Fa aslihu baina akhawaikum, damaikanlah di antara saudaramu. Jangan malah kemudian diprovokasi. Masya Allah ya. Nah ini kita harus hati-hati ya, hati-hati. Lebih-lebih di zaman kita sekarang ini, ya zaman medsos itu, ya Allah ya, banyak sekali informasi-informasi yang kadang-kadang tidak tahu ini sumbernya dari mana ya. Tapi biasanya isinya selalu mencari kesalahan pihak tertentu, yang sebaliknya juga begitu, mencari kesalahan pihak yang lain, lalu kemudian dibentur-benturkan. Padahal itu belum tentu benar itu dari segi apa yang ditulis itu. Sehingga lalu kemudian menjadi panas salah satunya. Kalau sudah panas yang satu bikin balasan lebih panas lagi. Terus begitu yang terjadi. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati. Ini juga bagian termasuk adu domba yang kadang-kadang tidak dirasa itu didesain sedemikian rupa. Ya. Jadi hati-hati ya. Jadi intinya jangan sampai kemudian menjadikan perpecahan, jangan sampai menjadikan pertengkaran di antara pihak-pihak tertentu dengan cara tadi memprovokasi, mengadu domba ya. Nah ini jangan sampai. Itu an-namimah namanya. Islam itu agama yang damai dan mendamaikan ya. Kemarin ketika saya ngaji subuhan yang membahas doa-doa ma'thur itu,
Di antara doa yang kita pernah bahas itu adalah doa yang memohon perlindungan dari syiqaq, memohon perlindungan dari perselisihan, dari perpecahan pada level manapun, pada level antar individu ya, maupun pada level sosial yang sangat besar seperti negara. Itu harus kita jaga betul itu ya. Kedamaian, kerukunan, kebersamaan, kebersatuan itu. Jangan sampai kemudian ada perpecahan, ada pertengkaran, ada konflik, apalagi sampai peperangan. Dijaga betul. Dan orang yang terlibat di dalam upaya-upaya perdamaian itu oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai orang terbaik. Jadi orang-orang terbaik dalam Al-Qur'an itu banyak sekali, tergantung konteksnya. Sekali Al-Qur'an menyebut waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa innani minal muslimin. Ya, tidak ada orang yang lebih baik daripada orang yang da'a ilallah, mengajak kepada Allah dan beramal saleh serta menyatakan kami adalah seorang muslim. Ya. Tapi di ayat yang lain, orang yang terbaik itu adalah orang yang senantiasa menganjurkan untuk bersedekah dan juga menganjurkan untuk mendamaikan di antara sesama manusia. Jadi mendamaikan itu merupakan hal yang sangat-sangat positif di dalam Islam, karena Islam sendiri mengagama yang damai. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, nuwun sewu ya, kalau ghibah yang berbicara apa adanya saja, orang tidak suka itu sudah tidak boleh, ya, sudah menyakitkan orang lain, sudah membuat menangis orang lain, membuat rusak orang lain, ya. Apalagi kalau sampai fitnah, ya, apalagi kalau dusta. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Lebih parah lagi karena dengan adanya kedustaan, dengan adanya fitnah itu, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Yang benar malah dihukum, yang salah malah dibebaskan. Wah, ini kan bahaya sekali. Itu gara-gara lisan, gara-gara lisan. Sekali lagi. Nah, oleh karena itu, Masya Allah ya, jadi sesungguhnya kalau sahabat Abu Bakar kemudian memaknai dhaharul fasadu fil barri, sungguh telah nyata muncul kerusakan di daratan, dan daratan yang dimaksud di situ adalah lisan, maka pesannya adalah kita ini hendaknya betul-betul menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita itu kemudian berbicara atau mengeluarkan kata-kata yang kemudian itu hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan dirinya rusak dan membuat kerusakan pada orang lain. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu dalam salah satu sabdanya memberikan karakteristik orang yang beriman itu simpel sekali, ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kalian itu memang menyatakan diri beriman pada Allah Subhanahu wa taala dari akhir, maka hendaknya kalian berkata yang baik, ya. Jadi berkata yang baik itu lebih baik memang kalau bisa berkata yang baik. Atau kalau tidak bisa berkata yang baik, hendaknya lebih baik diam. Jadi jangan berkatalah yang tidak baik. Lebih baik diam. Apalagi kok memang terkait dengan berkata yang tidak baik. Ada satu ungkapan juga yang sangat menarik, Bapak dan Ibu-ibu. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bagian yang bisa
kita renungkan ya, sehingga menjadi bagian dari kehidupan kita. Tentang hal yang benar saja, yang kita ketahui saja, itu harus tidak semua kita sampaikan. Ya tergantung konteksnya, tergantung kebutuhannya. Jadi ada ungkapan yang sangat indah begini. Kalau kamu ngomong, kamu harus mengetahui benar bahwa apa yang kamu omongkan. Berarti nak ngomong ki ojo asal bunyi, aja asal ngomong. Ya. Orang ngerti nak ngerti asal ngomong. Kan cari ngomong melu ngomong. Iya nak omongane genah, ora genah. Ya. Malah jadi masalah. Jadi jelas saya kira ini kiranya ya. Apa yang kamu omongkan itu kamu harus paham betul, kamu harus tahu betul. Jangan sampai kamu mengomongkan hal yang kamu tidak tahu. Tetapi yang kamu tahu tentang apapun itu tidak semua harus kamu omongkan, gitu loh. Paham nih ya? Indah sekali. Jadi tidak semua kita punya informasi apa lalu kudu kabeh diomongke kabeh ditokke, tidak harus begitu ya, tergantung kebutuhannya, tergantung konteksnya, tergantung tergantung situasinya ya. Nah, ini kan menarik ini ya. Jadi makanya harus dijaga betul lisan itu. Jangan sampai kemudian sembarangan tadi, jangan sampai rusak. Dan ada ungkapan juga yang sangat menarik memang ya. Jadi salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu ya ada pada penjagaan terhadap lisannya itu. Kalau lisannya dijaga insya Allah selamat. Tapi kalau lisannya tidak dijaga ya bisa cilaka orang. Banyak orang dipukuli orang hanya gara-gara lisan. Lisan, lagi-lagi lisan. Ya. Dijaga. Nah, lebih-lebih sekarang ini ya tadi itu kembali ke dunia medsos ya, yang orang itu memang kemudian gampang sekali untuk mengeluarkan kata-kata ya, meskipun tidak dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk tulis yang bisa saja itu lalu merupakan ujaran kebencian ya. Dan itu sedemikian rupa sekarang diatur, jangan sampai terjadi ya. Bahkan sekarang ini malah sudah ada aturan-aturan pidananya. Ya, kalau sampai begini lalu hukumannya begini ya. Ini ya dalam rangka untuk menjaga lisan ini, dalam rangka untuk supaya lisan tidak rusak dan tidak mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Ya. Nah, demikian Bapak dan Ibu-ibu ya yang bisa kami sampaikan untuk sore ini. Kalau tidak salah waktunya sudah tinggal mungkin 3 atau 2 menit. Ya, sekali lagi kita baru sampai kepada bagian yang pertama dari ngendikannya Abu Bakar As-Siddiq ketika menafsiri ayat dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq memahami daratan dan lautan itu tidak sebagaimana para pemafsir pada umumnya. Beliau memaknai kerusakan daratan dan lautan di situ adalah kerusakan pada lisan dan pada hati. Ya, kalau lisan itu kerusakannya menyebabkan orang sampai pada menangis, ya, tapi kalau yang rusak itu hati, tidak hanya manusia yang menangis, tapi malaikat pun ikut menangis. Nah, yang bagian kedua insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ya.
Demikian, mari kita tutup kajian sore hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.